Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun, dimanapun Anda menyaksikan video hari ini, jumpa lagi dengan Bu Atma Rabiah, biasa dipanggil Bu Atma. Oh iya nak, apa kabarnya hari ini nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar materi seni budaya di kelas 8. Silakan kalian buka buku seni budaya kalian, halaman 38 bab 3. Apa sih yang akan kita pelajari? Kita akan pelajari bidang seni tari, yaitu keunikan gerak dan iringan tari tradisional. Tujuan pembelajaran yang harus peserta didik capai. 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan keunikan gerak tari tradisional. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasikan keunikan gerak tradisional. 3. Peserta didik dapat membandingkan keunikan gerak tradisional setempat dengan daerah lainnya. Dan yang keempat, peserta didik dapat melakukan gerak tari tradisional setempat. Nah, anak-anak ibu, kita akan belajar beberapa tari tradisi yang ada di Indonesia dan keunikan apa saja yang ada di dalamnya. Sebelum kita meninjau ke keunikan gerak tari tradisional, tentu kita mau tahu apa itu tari tradisional. Nah anak-anakku, tari tradisional adalah tari yang telah baku oleh aturan-aturan tertentu. Aturan baku diwariskan secara turun-temurun melalui generasi ke generasi. Kalian tahu sendiri bahwa seni tari adalah kekayaan yang kita punya di luar kekayaan yang lain. Kita tahu bahwa Indonesia sangat kaya tentang seni tradisional, salah satunya adanya seni tari. Dan tentu saja anak-anak ibu, sebagai generasi muda, kita yang menjadi pemilik kesenian itu paling tidak harus tahu seni apa saja yang kita punya, keunikan apa saja yang kita punya. Jangan sampai nanti kesenian kita yang kita punya diklaim negara lain. Lanjut, keunikan gerak. Setiap daerah memiliki keunikan motif gerak tari tersendiri. Kemudian keunikan-keunikan tersebut mencerminkan kondisi budaya masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki keunikan gerakan tari, baik itu keunikan gerakan kaki, gerakan leher dan kepala, gerakan tangan, gerakan mata, dan gerakan anggota tubuh lainnya. Nah, itu tadi keunikan gerakan tari. Sekarang kita akan meninjau di segi jenis penyajian tari. Bentuk atau jenis penyajian yang bermacam-macam. Dilihat dari bentuk penyajiannya, tari masing-masing daerah juga terdapat perbedaan. Untuk mengetahui penyajian tari dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Tari tunggal. Nah, tari tunggal ini seperti apa bentuk penyajiannya? Bentuk penyajian tari yang dibawakan atau ditarikan oleh satu orang penari, baik oleh penari laki-laki
maupun penari ladies atau perempuan. Contoh tari tunggal yang ada di Indonesia yaitu tari kromo, ini berasal dari Jawa Timur, kemudian tari Gatot Kaca, ini berasal Jawa Tengah, dan lain-lain ya. 2. Tari berpasangan. Tari berpasangan merupakan tari yang dibawakan oleh 2 orang penari yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Tari berpasangan memerlukan keterlatihan gerak dengan partner atau pasangannya, sehingga mewujudkan keserasian dan keharmonisan di dalam gerak. Nah, anak-anak ibu, siswa kelas 8, contoh tari berpasangan itu apa aja? Nah, betul anak-anak ibu, tari berpasangan itu contohnya tari melemang, tari zapin, serampang 12, joget Tanjung Katung, tari mainang. Banyak lagi contoh yang lain ya nak. Kalian bisa browsing di internet ya, karena Indonesia itu kaya akan seni tari, kaya akan seni tradisi. 3. Tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang dilakukan oleh beberapa penari, di mana antara satu penari dengan penari yang lainnya gerakannya berbeda. Meskipun gerakannya tidak sama, tetapi gerakan tersebut ada hubungan yang merupakan jalinan untuk mencapai keterpaduan gerak ataupun tema. Jadi, dalam tari kelompok ini penyajiannya berbeda sekali dengan tari tunggal maupun tari massal. Tari kelompok dibedakan menjadi 2. 1. Tari kelompok tanpa dialog. 2. Tari kelompok menggunakan dialog. 4. Tari massal. Tari massal merupakan tarian yang dimainkan oleh banyak penari. Penyajian tari massal memerlukan tempat yang luas, misalnya lapangan, aula, dan sebagainya. Tari ini melibatkan banyak penari ya. Nah, anak-anak ibu, perhatikan di layar. Ini ada beberapa contoh tarian Nusantara yang ditarikan secara kelompok atau massal ya. Perhatikan baik-baik ya nak. Tari Saman berasal dari Aceh, tari Tortor berasal dari Sumatera Utara, tari Kecak berasal dari Bali, tari Sajojo berasal dari Papua. Masih banyak yang lainnya nak, karena Indonesia itu kaya akan seni tari. Kemudian kita memasuki di pertemuan 2, masih seni budaya di kelas 8. Materi kita di pertemuan 2 ini yaitu iringan tari tradisional. Silakan kalian buka halaman 44 di buku seni budaya yang kalian punya. KD 3.2, siswa dapat memahami keunikan tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus siswa capai adalah: 1. Siswa dapat mengidentifikasikan keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. 2. Siswa dapat mengidentifikasikan musik iringan tari tradisional. Dan 3. Siswa dapat mendeskripsikan unsur pendukung tari tradisional dengan iringan. Iringan di dalam tari memegang peranan penting. Tari dan iringan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu dorongan atau naluri ritmis. Musik pengiring
menjadi pengendali keselarasan dalam sebuah proses tari, sebagai penambah nilai dan sebagai penyemarak. Jenis musik iringan ada iringan internal dan juga ada iringan eksternal. Apa itu iringan internal anak-anak? Ayo kita bahas. Iringan internal memiliki arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari. Atau iringan internal ini sumber bunyi yang berasal dari dalam tubuh manusia. Misalnya siulan, tepuk tangan, hentakan kaki, suara, dan lain-lain. Sedangkan iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari atau yang berasal dari instrumen seperti gitar dan lain-lain. Jenis tari tradisional di Indonesia lebih banyak menggunakan iringan eksternal daripada iringan internal. Musik sebagai pengiring tari dapat dibedakan berdasarkan warna suara atau tangga nada. Ada tangga nada pentatonis yang dikenal dengan musik tradisi dan diatonis berupa musik non-tradisi. Nada pentatonis terdiri dari 5 nada dalam satu oktav, contohnya gamelan Jawa, gamelan Bali, calung, dan tifa. Kemudian diatonis. Diatonis bersumber pada alat musik modern. Dalam satu oktav terdiri dari 7 nada, contohnya keyboard, piano, akordeon, dan lain-lain. Nah, anak-anak ibu, musik atau nada diatonis bisa digabungkan antara diatonis dan pentatonis ini bisa digabungkan. Contohnya alat musik campur sari, gamelan, keyboard, gitar, bass, drum, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kemudian kita tinjau di fungsi musik iringan tari. Apa aja sih fungsi musik di dalam tari? Ayo kita bahas. Musik iringan dalam tari memiliki fungsi yaitu 1. Membantu mengatur waktu dan irama. 2. Membantu menggambarkan suasana. 3. Membantu dalam penegasan ekspresi gerak. 4. Pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerakan. 5. Mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari dan mendukung jalannya pertunjukan. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita ada tugas. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah beberapa alat musik tradisional dari Riau yang unik dan khas. Nah, anak-anak ada tugas nih, catat ya. 1. Apakah nama-nama alat musik tersebut? 3. Buatlah musik iringan internal. 2. Jelaskan cara memainkan alat-alat musik tersebut. 4. Buatlah gerakan tari secara tunggal dengan diiringi musik iringan internal yang telah kamu buat. Selamat menari dan selamat mengerjakan tugas ya. Hari ini sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak ingat, pada masa pandemi ini
tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan rajin mencuci tangan, jaga jarak, kurangi kerumunan. Apabila keluar rumah, tetap menggunakan masker, perbanyak minum air putih, rajin olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.